Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Salam daripada Borneo dan salam daripada 3M Auto Workshop Tuaran ya, Cawangan Tuaran yang terletak di belakang Maybank. Bersebelahan dengan Serba Express Tuaran. Mungkin kameramen boleh pusing ke Serba Express Tuaran kasih tengok lokasi. Itu bulatan kuda sebelah kanan. Sana. Kalau ada orang mau pergi sini boleh. Sini kita bikin jabok juga. Oke? Alright. Jadi sekarang ini isunya adalah orang ini kenapa nih orang ini datang. Jadi untuk membahas benda ini ya, perkara pertama sekali kita kena paham adalah punca dia. Jadi untuk membahas lebih lanjut seperti biasa apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita berada di 3M Auto Workshop Tuaran, Cawangan yang kedua yang agak baru dibuka juga. Cuma masalah dia sekarang adalah kenapa orang ini datang dan kalau tidak silap saya aduan dia seolah-olah pertukaran dia itu tidak cantik. Tidak cantik dan pandai keluar AT. Ketika laju, seten-seten tertentu dia pandai keluar AT punya logo. Jadi apa yang kita scan, nanti kita akan suruh kameramen, seolah-olah masalah token botol, seolah-olah masalah dalaman lah. Dan memang ternyata kita sudah cek, memang masalah dalaman. Tapi kalau kita tengok walaupun satu siap polkotnya, suspek kena overhaul juga. Kenapa? Nanti saya akan terangkan di hadapan kita kenapa perlu overhaul juga. Walaupun polkotnya satu saja. Oke, jadi sebelum itu tarikh penggambaran hari ini 16 hari bulan 7 16 hari bulan 7 2025. Ya, bersamaan dengan 3:13 menit. Oke, 16 Julai 2025 jam 3 lebih. So mungkin kenapa orang ini datang? Mungkin kameramen boleh ke handphone saya sini. Jadi kameramen jangan terlampau jauh ya. Oke, kita tengok kenapa orang ini datang dan polkot yang kita keluar di sini adalah perkataan TCM, ada satu polkot. Kameramen kasih gini. Oke, kalau tidak terang kasih tahu, tidak terang kasih fokus dia. So dia keluar perkataan P0741 seolah-olah masalah bahagian token beta ya. Oke, jadi ini masalahnya itulah bila dia jalan masalah kereta ini pandai keluar AT dan shifting tidak bagus. Jadi kita mencadangkan dengan owner untuk kita overhaul. Kenapa? Walaupun simptom lebih menjurus kepada token beta, tetapi kita mengambil keputusan untuk overhaul satu kali. Sebab kenapa? Sebab ketika perkataan P0741, walaupun dia seolah-olah merefer kepada token botol, tetapi bila kita paham bagaimana token botol itu kerja dan di mana kedudukan sensor, ya sensor input sensor. Sebab input sensor itu dia membaca turbine. Turbine kan duduk dalam token botol dan kedudukan input sensor itu mungkin kameramen boleh follow saya dulu. So kameramen sini tengok. Ya. Kita kasih dulu flash dulu, mungkin kameramen boleh flash. Oke, input sensor itu dulu sini. Saya ambil dulu dia punya stick. Ya saya ambil nih. Oke, kameramen fokus di stick yang saya ambil, saya pinjam dulu. Oke, ini namanya input sensor. Kameramen fokus ini. Ini input sensor nih, nampak? Ini orang pun sudah ganti. Dia baca turbine nih. Dia baca turbine. Turbine dia duduk di mana? Dalam token botol. Tetapi betulkah token botol masalah? Itu kena paham. Lepas itu ini input sensor membaca turbine. Yang ini adalah output sensor. Yang ini nih. Kameramen boleh nampak tak tangan saya nih? Ini anak panah nih. Kasih fokus dia, tip dia. Kasih nih. Kasih fokus dia nih. Ini output sensor. Ini membaca kilometer. Ataupun differential punya, differential punya dia baca kilometer. Alright. Masalahnya sekarang apa kaitan sensor ini saya terangkan dengan overhaul? Oke, kenapa kita perlu overhaul? Walaupun dia katakan token botol itu bagus, contoh ataupun masalah. Kenapa perlu overhaul? Kenapa tidak ganti token botol saja? Oke, kasih flash, kasih dulu silau mata saya. Oke, soalan dia sekarang. Kameramen mungkin boleh ke sini. Punca kepada masalah ini bukan masalah token botol, tapi lebih kepada direct drum. Sebab, oke, kita kena paham. Kameramen tengok sini. Ini adalah leku-leku, ini direct drum yang bersambung dengan token botol. Oke, ini adalah turbine yang baca input sensor itu, yang baca dia cakap lock up
macam seolah token converter tidak menghantar kuasa, jangan menegak, melintang. Kameramen sini. Alright. Jadi nampak tak? Ini kameramen fokus sini. Nih, yang lekuk nih. Dia makan direct drum. Direct drumnya ada forward and reverse. Oke? Okay? Forward and reverse. Yang di bawah sekali ini adalah reverse, atasnya adalah forward. Masalah sekarang, input sensor dia membaca turbine. Tapi kalau ikut betul-betul turbine itu duduk dalam torque converter. Dalam torque converter mana ada sensor? Sensor itu dia baca bagian direct drum. Walaupun dia cakap seolah-olah lock up ataupun turbine masalah, yaitu duduk dalam torque converter, tapi kena ingat sensor itu duduk di bagian sini. Kalau direct drum bermasalah, tetap sensor yang sama akan keluar perkataan P0741. Walaupun ini masalah. Jadi bila kita tengok torque converter seperti ada isu. Isunya sekarang di bagian direct drum dia ada slip di sini. Dia ada pressure leak di sini. Nah, sebab input sensor yang saya tunjuk tadi dia baca ini gigi nih, gigi ini. Walaupun dia cakap ini synchronize dengan turbine. Turbine itu dalam torque converter dia ada 5 komponen. Turbine, impeller, stator, dan juga komponen-komponen lain yang berhubung kait dengan direct drum. Jadi sekarang ini kalau kita salahkan itu torque converter, sebab baru-baru ini ada orang message saya seolah-olah masalah torque converter walaupun kodnya sama. Saya bilang dalam sistem gearbox auto dia tulis perkataan lock up, dia bilang, yaitu berlaku bacaan tidak synchronize. Sebab lock up solenoid ini berfungsi untuk 1:1. Gearbox 1, putarannya 1, engine pun 1. Tetapi yang membaca putaran turbine siapa? Input sensor. Input sensor duduk di mana? Duduk di direct drum. Kalau saya bilang direct drum masalah, boleh tak? Bermasalah walaupun kodnya P0741 atau P0740. Sama dia punya kod. Sedangkan direct drumnya makan. Makanya itu jangan confident mengatakan torque converter masalah. Walaupun dalam sistem scanner itu mengatakan seolah-olah torque converter. Tapi kena ingat, torque converter mana ada sensor di dalam. Dia duduk di direct drum. Kalau direct drum masalah, boleh tak perkataan torque converter keluar juga? Boleh. Pasal dia slip di sini. Coba kameramen. Tuh. Nih, nampak calar nih. Dia slip. Bacaan turbine yang dikenali sebagai input sensor tadi, dia akan sinkronis dengan bacaan RPM di engine. Jadi ini pandai slip. Bila dia slip, ini kan dia putaran ini kan bergantung kepada input sub gigi di sini. Jadi kalau dia slip, sebab berlaku kebocoran di sini makan oleh oil pump punya O-ring fiber dimakan di sini, berlaku pressure leak. Tetap juga perkataan P0741 atau P0740. Sebab input sensor dia baca ini, dia baca turbine. Berlaku slipnya sini akibat calar. Walaupun dia cakap seolah-olah torque converter masalah. Sebab itu ada customer WhatsApp saya, dia mau beli torque converter saya. Saya cakap satu ayat saya dengan dia. Betul kah bila kau ganti torque converter masalah selesai? Tak semestinya. Kalau calar ini barang, dia akan tulis dia perkataan seolah-olah P0740, yaitu not coefficient. Contoh sini. Kameramen boleh fokus sini. Nampak? Nih. Kalau torque converter masalah, lock up revolution, speed not coefficient. Seolah-olah lock up itu seolah-olah torque converter masalah. Padahal direct drum masalah. Sebab sensor di dalam lock up itu tidak ada. Cuma dia ada solenoid, lock up solenoid. Jadi kita tidak boleh katakan 100% torque converter masalah. Kita boleh kaitkan juga dengan direct drum. Sebab direct drum berkait rapat dengan torque converter sendiri. Yaitu bahagian, kameramen jangan jauh-jauh, bahagian turbine. Turbine dia bersambung dengan sini. Tetapi untuk hantar tenaga dia perlu melalui lubang nih. Sama ada dia forward ataupun reverse. Jadi sekarang ini pandai dia slip, bukanlah dia rusak terus, dia makan nih. Nih makan nih. Bila dia makan, berlaku pressure leak. Memang torque converter pun perlu dibikin. Kalau kita overhaul, memang kita akan bikin. Jadi kereta ini, sekarang ini kereta, kita ganti direct drum, sebab mungkin minyak dia tidak jaga lah. Coba kamera tengok tangan saya. Kotor Nampak? Dia tidak jaga, tengok filter dia. Hitam kameramen kasih flash. Tuh, hitam. Nampak? Nah, melengkung sudah filternya tuh. Ini minyak dia. Dia tidak jaga minyak, menyebabkan masalah di bagian direct drum juga, torque converter pun akan terjejas juga. Jadi sekarang ini, kadang-kadang ada orang bagi saya jawaban, ini torque converter saya ini bang. Dia sudah ganti torque converter. Masalah tetap sama itu code.
dia tidak mau overhaul. Sedangkan masalah ini berpunca daripada direct drum yang makan. Sebab direct drum bersambung dengan turbine. Turbine dia pusing sebab ada impeller. Impeller pula dapat tenaga daripada minyak oil pump. Dan di belakang turbine dia ada namanya lock up. Kadang-kadang bukan masalah bahagian torque converter, kadang-kadang masalah di direct drum. So, kita cadangkan overhaul sebab ketika kita overhaul kita akan buat dua satu kali. Yaitu bikin torque converter satu kali walaupun dia masih bagus dan kita ganti direct drum. Nah, kameramen jangan campur jauh. Alright. Jadi sekarang ini yang pertama kita sudah ganti. Alright. Kita ganti. Dan kalau kita nampak, kenapa kita overhaul juga cadangkan? Tidak lama habis nih. Ini namanya reverse clutch. Dia duduk di dalam sini. Reverse clutch dia cuma ada dua kelas sahaja. Tuh nampak nih tipis. Kalau yang betul-betul tebal seperti ini, nampak beza dia. Itu sebab kita cadangkan kenapa perlu overhaul bila kereta itu mencecah dekat 10 tahun. Ya, tengok nampak nih. Ini mau habis ini. Kalau kita overhaul, besok-besok kita ganti, contohlah kalau torque converter masalah sekalipun, reverse pasti tidak akan dia jadi kosong. Dia jadi sentak dan kosong. Ini reverse clutch. Tinggal sedikit lagi, tinggal besi. Jadi kita alang-alang kita cadang overhaul. Oke, ini namanya forward clutch. Nah, ini forward clutch dia ada 4 keping. Oke, masih oke lah. Oke, yang clutch lain oke lagi, tebal lagi. Ya, dan kita tengok piston seal reverse, tiada juga masalah. Cuma dia keras, dia ada koyak. Selalu kita jumpa koyak di kawasan sini. Kalau tidak koyak di kawasan sini, dia koyak sini. Jadi tiada. Tapi kita ganti juga. So, nanti kalau oke lagi reverse clutch, ini piston seal reverse. Kalau dia koyak pun dia akan sentap. Kalau dia tidak koyak pun, ini habis clutchnya pun akan jadi kosong reverse. So itu pentingnya kita overhaul. Walaupun kita tengok benda ini masih boleh sedikit lah, ada lagi sedikit. Nampak bezanya, tidak jauh. Nampak tebal dia macam mana. Nah, terkikis sudah. Nah, jadi kenapa kita overhaul? Sebab getah piston seal pun sudah keras. Ya. Oke, yang lain-lain kita tengok kelas masih oke lah. Yang lain-lain itu kita nampak oke. Ini oke lagi. Tapi kita ganti semuanya. Bagian piston seal. Dan o-ring-o-ringnya pun kita, ini o-ring besar saja. Ada sudah yang mati lah. Ada yang mati. Warna merah. Oke. Ada sudah yang tidak elastik lah. Dan kita ganti juga. Dia bagian flywheel oil seal. Alang-alang turun ke apa kita ganti flywheel oil seal. Drive shaft oil seal. Ini namanya, ini namanya drive shaft oil seal. Ini torque converter seal. Ya. Flywheel oil seal, torque converter seal, drive shaft seal kita ganti, dan juga leveler shaft gear kita ganti sealnya. Dan juga kita ganti ini, walaupun kita nampak macam oke, lepas kita pasang semua tiada sudah full coat, tetapi ada perkataan kadang datang kadang tidak datang. Dia punya PR nih, inhibitor switch pun kita ganti sebab pandai datang pandai tidak. So kita ganti juga yang ini. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, adakah kereta ini oke? Selepas kita uji, kita akan tengok di dalam, kita tengok full coat adakah dia masih keluar perkataan yang sama. So ini kita kasih tepi dulu. Oke, kasih hold dulu, saya cuci tangan. Oke, assalamualaikum. Jadi kita tengok dia punya full coat. Ada keluar kata full coat yang asal di bagian gearbox, TCM. Semua oke. So, engine pun oke selepas ini, dan tiada sudah perkataan yang asal, yaitu kita tengok di sini. Kalau kita tengok asal dia, ya, tengok asal dia di sini perkataan, ya, dia ada P0741, yaitu nih P0741 lock up revolution speed not coefficient. So maksudnya lock up ini tidak sinkronis dengan putaran turbine dengan CKP, crankshaft sensor punya RPM tidak ngam. Apa yang ditanam di dalam chip dia itu microprocessor TCM nih, ini TCM. So sekarang ini oke lah. Tidak masalah sudah. So kita akan masuk di bagian read data stream. Kameramen kena ikut pola. Kalau dia miring, ya jangan kasih begitu, kasih begini ya, melintang. Kita akan tengok, tutup tuh. Oke, kita tengok sini. Kita tengok data stream, kita tengok select, kita akan tengok battery pun penting kita tahu. Kita tengok juga bagian revolution speed ni, kita mau tengok dia punya RPM, gear position. Kita mau tengok bagian
oil temperature dan juga itu sialah yang penting. Dan lain itu kita tengok. Alright, kita buka tengok. Oke, RPM 891 kurang itu, bateri charging stabil 13 lebih kurang itulah. Oil temperature 113 ni bukan tinggi ya, ini dia guna Fahrenheit nah. Dia bukan Celsius, lebih kurang 80 lah normal. Gear position D ini. So sekarang ni kita tengok gear position. Oke, kita tengok kameramen bawa sok P, sini P. Dia P juga. So kita tekan PGR, ada tidak sentap lah, kita ambil air dulu. Oke, sekarang kita sudah obol. Yang kita takut bila kita obol pula ada masalah lain lagi. So kita akan ambil air sekejap. Kameramen hold dulu. Oke, kameramen kita fokus dulu bagian P dengan R, dia ikut ke tidak sini dengan sini. Di sini tengok R ikut, N di sini, N di sana juga, N boleh flash kalau tidak nampak. Ya, oke, N, sini pun N. Kita masuk D. So kita ada ganti inhibitor switch. D, sini D, situ pun D. Dan kita masuk 3, dia masuk 3 sini, 3, situ pun 3 ya. Betul, kameramen 3 ya. Lepas itu yang terakhir kita masuk 2, dia keluar pun 2. Kita ganti. Pasal hari itu dia ada masa kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. So kita gantilah. So sekarang pujian yang kedua kita mau tahu adalah dia masuk R2 sentap atau tidak. Kita tengok kocakan air nih. Nah, kameramen tengok air ini dia tenang. Kita tengok sekarang, kasih tenang dulu, kita baru letak, dia goyang-goyang. Sekarang kita tengok air nih, kasih fokus sana. So adakah dia begini? Kadang-kadang kita baru obol tambah rusak keretanya orang. Itu perlu kita uji. Alright, oke. Alright, tidak gegaran R ya. Oke. Lepas itu kita masuk di, adakah dia gegar? Ini dia, tengok kameramen sini di ya. Ini di itu. Ya, situ di, ini pun di. Tiada gegaran kita masuk dia smooth saja. So sekarang kita akan uji kereta ini. Saya mungkin satu orang saja sebab tiada jaga bengkel. So kita akan jalan kereta ini. Saya akan gambar ataupun mungkin kameramen boleh ikut sekejap. Kita ini kan. Oke, kameramen fokus di bagian ini. Gear position. Kita akan jalan sekejap. Oke, kita masuk di, mesti dia 1 ya. Gear 1 kita akan jalan. Kameramen boleh tengok sekali-sekala. Sekejap kita hold dulu, kita turun untuk pengelap. Pengelap sudah buka. Oke, sekarang ini kita akan jalan ke depan. Dan kita akan fokus di ini. Gear N. Dan gear yang bagus, mesti dia start gear 1. Sekarang N. Kita akan masuk pergi. D. Dia mesti gear 1 dia keluar. Kalau dia pergi gear 3 start, masalah itu gearbox. Oke, sekarang gear 1 kita akan tengok pertukaran gear mengikut kelajuan. So kita akan keluar, kita akan tengok lah. Oke, sekali-sekala kameramen boleh tengok-tengok di luar untuk tengok bergerak, takut orang bilang edit lagi. Oke. Alright, kita teruskan, kereta tiada. So kita tengok daripada gear 1 dia mesti lompat ke gear 2. Tanpa ada lag. 2. Dia 4 speed sampai gear 3 dan 4. Alright. 3 ini daripada tuaran Kita buat penggambaran smooth saja, tiada apa-apa. So tengok gear 4. Oke, alright, gear 4. Alright, jadi kita akan ke depan, kita akan pusing dan kita akan berhenti secara mengejut. Adakah daripada gear 4 dia terus jatuh pergi 1 dengan laju? Itu gearbox yang kita mau tahu dia oke kah tidak. Sebab kalau gearbox bermasalah, ada kotor ke dia punya solenoid, penurunan itu agak lambat. Pertukaran gear lambat dan juga turun balik ke gear 1 lambat. Sekarang kita gear 4 dan bila kita berhenti wajib dia turun pergi gear 1 walaupun berapa laju pun kereta itu. Itu baru gearbox yang bagus. So sekarang ini kita akan ke depan pusing U-turn dan kita akan berhenti. Kita tengok dia gear 1 kah tidak. Jadi sekarang gear 4 nih. Tengok kilometer jalan, oke ya. 80 km nampak ya. Depan ada kamera curi-curi dari siring. Oke, kita akan berpusing. Kita akan berhenti, bukan berhentilah, slow dan kita tengok dia turun gear 1 kah tidak. Oke ya, sekejap. Oke, saya mau pusing. Oke. Tengok. Itu yang kita mau, gear 1. Kita pusing. Kita mau begitulah. Mau pertukaran gear tuh kena bagus. Sekarang kita reverse. Alright. Tuh ada reverse kah? Ada reverse. RVS tuh reverse lah. Oke, sekarang kita akan masuk. Kita akan balik ke bengkel sebab di bengkel tiada jaga. Jadi so kita akan balik segera. Alright. Bengkel di tuaran ini kecil saja. So kita akan cuba. Ya. Oke, kereta laju di belakang, kita pun laju lah. Oke, gear 2. Ya. Oke, 3, betul.
Cantik ya pertukaran gear kameramen. Tiada yang lag-lag berteriak dulu engine. Nah, tiada. Smooth, gear 4 pun okey. So menunjukkan gearbox ni alhamdulillah okey. Ya. Jadi bolehlah kita serah dengan customer. Harap-harap customer ni puas hatilah. Murah rezekinya insya-Allah. Jadi setakat ini untuk tuaran kita bikin gearbox juga. Cuma gearbox tu kalau di tuaran ni tidak buat di sini, kita buat di Alam Mesra juga. Cuma enjin kereta di sini, gearbox turun, kita bawa pergi Alam Mesra. Dia punya head office dekat Alam Mesra lah. Cuma kadang-kadang untuk menyenangkan customer tuaran tidak perlu dia pergi di Alam Mesra untuk buat gearbox. So sini pun kita boleh buat. Okey. So saya rasa itu saja untuk penggambaran hari ini, dan kita akan sampai ke bengkel lagi. Mungkin kameramen boleh curi-curi nampak lokasi kita punya bengkel di mana. Ini kita sekarang menuju ke bengkel balik, dan ini kita menuju ke Kuda ya. Kita Survey Express sebelah kiri. Kalau kita nampak ada signboard ni, Survey Express. Bengkel saya di sebelah kanan, Survey Express kiri. Ini bengkel saya yang ada kuning tu lah, tengok signboard dari sana. So kita akan masuk ke bengkel. Sinilah sebelah kedai Pakistan ni. Untuk cawangan baru ni di sinilah. Ya, di sini dia punya cawangan baru kita baru buka. So kita tengok. Okay. So itu saja untuk masa ini. Jadi kita akan sampai sudah di bengkel. Jadi kita inilah, kita tamatkan dulu. Mungkin kameramen menghalang kepada saya dulu. Alright, kita akan bawa pergi. Okay, jadi sekarang ni apa yang paling penting yang kita mau bahas di sini adalah kadang-kadang apa yang dikeluar di scan itu tidak melambangkan itu yang patut ditukar. Itu dia punya pengajaran untuk yang inilah. Sebab sensor tidak ada duduk dalam torque converter. Walaupun dia kata lock up, macam mana dia tahu itu lock up? Sedangkan di lock up tu dia bersambung dengan turbine, pula dengan direct drum yang ada reverse dengan forward clutch di dalam tu. So kita selalunya yang keluar pokok ini memang kita akan suruh dia overhaul. Tidak kita ganti torque converter saja. Sebab kita pasti benda itu pasti ada masalah lain lagi. Biasanya direct drum itu memang selalu masalah. Rutin untuk kereta K3, 3SZ, dan juga kebanyakan 1KR punya engine dan 2NR punya engine. Ya, setakat ini 2NR punya engine maybe lagi best. Dia masih menggunakan 480. Untuk generasi ketiga ini saya tidak tahu. 1KR adalah Exia first generation dan second generation masih menggunakan gearbox 480. Tapi yang terbaru ni third generation saya dengar menggunakan DCVT. Dual mode CVT. Banyak ada dua, ada AT dan CVT di dalam gearbox untuk Exia paling baru. So setakat yang saya tahu itu saja. So sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak semua scanner itu akan memberi orang bilang ketepatan masalah tadi. Kadang-kadang kita perlu belajar bagaimana cara kerjanya, hubungannya dengan turbine, hubungannya dengan direct drum, dan hubungannya dengan CKP dan CMP. Dan hubungannya dengan input dan output sensor. Input sensor baca turbine, output sensor baca differential. CKP baca RPM, CMP baca camshaft sensor punya firing order untuk injector. So ini semua kita kena faham bagaimana cara kerja dia dan berhubung kait dengan sistem gearbox itu sendiri. Oke, jadi itu saja daripada saya. Apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Dari rasa jika konten ini bagus, jangan lupa datang ke 3M Auto Workshop Alam Mesra pun boleh, ataupun ke Tuaran pun boleh. Jadi kalau yang dekat area Tuaran ni, orang-orang ke Tuaran boleh datang ke bengkel kami di 3M Auto Workshop Tuaran. Ya, insyaallah setakat ini kita baru buka, mudah-mudahan ada sokongan dan dorongan lah. Oke, itu saja. Sekian, assalamualaikum, bye bye, thank you.